Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas kelanjutan dari serial renovasi dan pembangunan rumah ya. Jadi sekarang kita ada di site, ada di lokasi di mana sekarang sudah masuk ke tahap mau pengecoran dak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembesian untuk pengecoran dak. Apa jenis-jenis yang sudah sering kita lakukan ya. Jenis-jenis biasa orang bagaimana proses pembesian di dak kita akan jelaskan, karena memang di lapangan itu ada 3 jenis ya yang biasa sering orang lakukan untuk pengecoran dak. Apa saja kelebihan dan kekurangannya akan kita bahas di edisi kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Pengecoran ya. Ketika kita pengecoran, kita tahu bahwa dak itu punya standar ya. Untuk ketebalan pengecoran itu biasa standar itu 12 cm ya untuk rumah-rumah normal. Jadi kita juga akan melakukan pengecoran setebal 12 cm. Cuma di dalam 12 cm itu apa saja faktor yang harus kita perhatikan. Jadi ada 2 faktor penting, yaitu faktor besinya dan juga faktor cornya atau semennya. Untuk pertama kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu faktor pembesiannya. Kita sudah tahu bahwa ketika kita mau melaksanakan proses pengecoran atau pembesian ini ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah bahas untuk pemilihan besi. Kalian teman-teman bisa lihat di link di atas ini. Otomatis kita tahu bahwa kekuatan cornya kita itu tergantung dari 2 jenis tadi itu ya. Besi, ketika kita memilih besi yang tepat dengan ukuran yang full ya, kita selalu sarankan buat teman-teman pilihlah besi yang memang punya standar SNI. Jadi misalnya kita melakukan pengecoran ini, dak ini kita menggunakan rangkanya itu 10 mili ya. Jadi 10 mili ini kan kita tahu bahwa ketika SNI atau SII itu 10 milinya itu betul-betul full. Jadi 10 mili yang ketebalannya memang kita sigmat itu 10 mili. Jadi itu sangat akan membantu kekuatan dari daknya kita. Banyak di luar sana kita tahu bahwa ketika diborongkan ke orang, ketika dilakukan pembelian besi, mereka banyak tidak melakukan pembelian yang memang standar ya. Nah ini sangat diperhatikan sekali teman-teman. Pengaruhnya kemana? Ke kekuatan tariknya atau bentangnya ya. Jadi buat teman-teman, pastikan ketika memang mau memiliki bangunan yang berkualitas, dak yang berkualitas, pastikan besinya betul. Yang kedua, setelah besinya betul, yang kedua adalah cara pemasangan besinya. Jadi kita tahu ini hamparan besi ya, teman-teman bisa lihat hamparan besi di bawah saya. Saya menggunakan teknik yang pertama yang menurut kita paling bagus, yaitu teknik menggunakan portal ya. Dimana kita tahu semua pengecoran itu akan ada 2 lapisan rangka besi ya, atas dan bawah. Pastikan teman-teman ketika melakukan pengecoran itu jangan sampai besi itu terlalu nempel ke bawah ya. Itu standarnya dagingnya itu dari pinggiran cor-coran sampai ke besi itu standarnya 2 cm. Dari atas juga 2 cm, dari bawah juga 2 cm. Besi itu tidak sampai terekspos ya. Kita tahu kalau besi terekspos itu rentan untuk berkarat. Jadi pastikan besi itu masuk terbenam di dalam cor-corannya kita. Pemasangan 2 rangka atau besi ini itu ada beberapa teknik ya. Yang kita gunakan yaitu teknik portal, di mana teman-teman bisa lihat teknik portal itu besi atas dan besi bawah itu di beberapa bagian itu besinya kita tekuk ya, kemudian kita sambung menjadi satu. Nanti teman-teman bisa lihat teknik portal ya di sini. Karena besi menjadi satu, itu kelebihannya apa? Teknik yang pertama ini kelebihannya yaitu penyatuan rangka bawah dan rangka atas itu lebih kokoh, lebih kuat, sehingga mengurangi efek. Mungkin teman-teman sering lihat, kadang-kadang sering merasakan di beberapa bangunan kok lantainya bunyi ya, dung 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 ya. Nah teknik ini mengurangi kekurangan itu. Jadi biasanya di portal seperti ini tujuannya salah satu adalah untuk menguatkan ikatan antara rangka atas dan rangka bawah pengecoran. Jadi teman-teman otomatis nggak mau ya bangunannya ketika kita injak walaupun mungkin kuat tapi bunyi ya, nggak seperti padat ya, tapi seperti bunyi dung 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 dung. Nah itu salah satu akibat biasanya pengikatan rangka atas dan rangka bawah itu tidak maksimal. Untuk teknik yang kedua, teknik yang standar, yaitu tidak di portal. Jadi rangka atas dan rangka bawah ini terpisah, tidak ada bagian yang disatukan, tidak ada portalnya, sehingga masing-masing memang hanya kita biasa ikat menggunakan besi juga. Kekurangannya apa? Yaitu penyatuan antara besi atas dan besi bawah ini kurang maksimal, sehingga kekuatannya pun tidak terlalu maksimal.
Apakah tidak kuat Kak teknik seperti itu? Sebenarnya masih cukup kuat. Ya, cuma kita infokan bahwa lebih kuat teknik yang pertama ya, teknik portal. Jadi memang pembesian antara frame atas dan frame bawah itu lebih menyatu untuk teknik yang pertama. Yang teknik kedua disatukan biasa menggunakan tek-tek di beberapa titik ya. Dilas, ada yang diikat dengan kawat ya. Tapi karena tidak memang menyatu dengan sempurna sehingga antara frame atas dan frame bawah ini ikatannya kurang. Ya, itu teknik yang kedua dan umum juga digunakan di banyak tempat. Jika teman-teman menghendaki yang lebih kuat, pakailah teknik yang pertama. Oke, untuk teknik yang ketiga yaitu biasa menggunakan besinya bukan besi manual, yaitu besi yang merupakan cetakan pabrik, yaitu wire mesh ya. Wire mesh ini menangnya apa? Otomatis menang waktu, menang praktis. Karena apa? Besi sudah dilas dari pabrik, sudah berbentuk kotak-kotak. Ya, kita beli dari toko besi biasanya sudah berupa lembaran-lembaran besar, sekitar 2 meter kali 4 meter atau 5 meter. Jadi menangnya adalah menang praktis dan menang waktu. Yang kedua, wire mesh itu biasa disertai dengan pemasangan bondek ya, bondek di bawahnya. Jadi bondek ini plat lembaran yang gelombang, biasa untuk menggantikan backcasting dari triplek yang tradisional. Bondek kemudian wire mesh 1, wire mesh 2. Kebanyakan karena wire mesh ini kan otomatis sudah jadi lembaran, nggak bisa menggunakan teknik pertama yang tadi saya sebutkan, teknik portal itu nggak bisa. Otomatis wire mesh itu menggunakan teknik yang kedua tadi ya. Hanya modelnya di stack ya, dicantum antara frame atas dan frame bawah. Kemudian lapisan paling bawah adalah bondeknya. Jadi wire mesh, bondek. Tipe ini biasa digunakan untuk pengecoran yang memang membutuhkan waktu yang lebih cepat. Utamanya adalah di kecepatan. Kekuatannya bagaimana? Jadi kekuatannya otomatis kalau kita sebutkan kuat juga ya. Semua pengecoran yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3 itu tetap kuat. Cuma yang tadi saya sampaikan di teknik pertama itu ada kelebihannya. Ya, kelebihannya yaitu adanya portal ini menyatukan benar-benar antara frame atas dan frame bawah ini dengan maksimal. Tapi membutuhkan waktu lebih lama. Mana yang menjadi pilihan teman-teman? Ya, antara 1, 2, dan 3 semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, jika butuh praktis, cepat, ya otomatis teknik yang ketiga ini sih lebih cepat. Karena apa? Lembaran bondeknya itu kita tinggal gelar, besinya kita juga tinggal gelar, sudah jadi lembaran besar-besar, tidak perlu mengikat satu persatu tiap-tiap ikatan besi. Ya, kalau di sini kita gunakan teknik yang tradisional ya, karena volumenya juga tidak terlalu luas, jadi waktunya tidak terlalu pengaruh banyak. Tapi buat volume-volume yang banyak ya, kadang-kadang memang menggunakan, saya butuh praktisnya deh, saya pakai bondek aja, saya pakai wire mesh aja supaya kerjanya cepat, itu juga boleh. Tapi biasa teknik yang pertama ini ya sangat diunggulkan karena kekuatannya. Biasa untuk high rise building, untuk apartemen, untuk bangunan-bangunan tinggi pun teknik yang digunakan adalah teknik yang pertama. Karena apa? Yaitu tadi butuhnya adalah soliditas kerangka atas dan kerangka bawah yang memang maksimal. Jadi banyak digunakan untuk bangunan-bangunan yang besar, yang tinggi. Ya, ini digunakan untuk bangunan-bangunan model seperti itu. Karena memang kerangkanya, kesolidannya, ketahanannya, ikatannya itu lebih kuat. Jadi buat teman-teman ketika mau melakukan pengecoran, pastikan dulu pemilihan bahan sudah, terus kemudian pemasangan rangka ya juga jangan sampai salah, penentuan ketebalan beton, pemilihan yang ketiga adalah pemilihan kualitas cornya sendiri. Cor sendiri mungkin kita tahu ada 2 jenis yang mungkin sering digunakan orang, 3 jenis lah. Satu adalah yang paling manual ya, menggunakan adukan manual, masih banyak digunakan di rumah-rumah yang tipikalnya mungkin lebih sederhana, pengadukannya itu manual, percampurannya manual. Yang kedua menggunakan molen ya, mesin molen yang mungkin percampurannya ini lebih cepat, lebih efisien. Yang ketiga kita tahu ada yang lebih masif lagi, yaitu menggunakan ready mix ya, yang sekarang banyak digunakan di berbagai macam gedung. Ready mix ini apa? Seperti molen besar ya, isinya itu biasa 3 kubik sampai mungkin bisa 8 kubik ya. 3 macam ini otomatis mempunyai karakter yang berbeda. Pertama adalah tipenya adalah simple, praktis ya, on-site ya, tidak perlu mesin-mesin besar. Biasa digunakan untuk pekerjaan yang kapasitasnya lebih kecil. Semakin butuh kapasitas besar, biasa mesinnya juga harus semakin besar. Menggunakan molen biasa untuk pekerjaan mulai pengisian balok-balok dan tiang-tiang. Kalau untuk penggelaran cor biasa kita paling sarankan adalah menggunakan ready mix. Karena apa? Ready mix ini campurannya itu sudah konsisten dari pabrik cornya, jadi pabrik ready mixnya. Jadi tidak ada perbedaan senyawa dalam cor itu. Ya, misalnya kita hari ini akan menggunakan cor yang K-nya itu 250. Jadi minimal untuk pengecoran itu biasanya K-nya 225.
tapi kita naikin satu level jadi K250 supaya kekuatan bangunannya itu lebih bagus, kekerasan semennya juga lebih tinggi. Jadi pemilihan besi, kemudian pemasangan besi, kemudian pemilihan pengecoran ini apakah menggunakan manual aja boleh nggak Pak? Saya nggak perlu yang kuat-kuat banget atau nggak perlu yang masih banget karena cuma sedikit, boleh aja pakai adukan manual. Cuma pastikan tim kita campurannya itu jangan sampai salah. Ya pengecoran biasa kan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil ya. Jadi ini jangan sampai ketuker-tuker. Terlalu banyak pasir otomatis berkurang kekuatannya. Terlalu banyak kerikil juga akan berkurang kekuatannya. Jadi 1, 2, 3 ini yang standar. Ketika mau ditambahin kuatnya bisa nggak? Semennya tambahin. Ketika mau ditambahin K-nya lebih tinggi bisa nggak? Bisa, biasa ditambahin saat aditif ya, pengeras semen. Jadi yang kita pesan hari ini ready mix itu kan memang sudah dari perusahaan yang memang bergerak di bidang ready mix, sehingga campuran cornya itu sudah terjamin, kekuatannya itu sudah terstandarisasi ya. Jadi kita pasti pengecoran ini nanti kita lakukan ya, hasilnya kita bisa pastikan bahwa kekuatannya akan bagus sesuai tes lab ya K250, sehingga bangunan kita akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Oke, itu mungkin tadi informasi mengenai pembesian untuk dak, cor, dan juga teknik-teknik yang ada yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman mulai mau melakukan pengecoran dak. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman ya. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.